Halo, Assalamualaikum, saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Video ini saya buat berdasarkan pertanyaan yang masuk mengenai program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar, adapun pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Jadi program Indonesia Pintar ini yang selanjutnya akan saya singkat, PIP, adalah salah satu program pemerintah yang diberikan kepada anak usia sekolah mulai dari usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun. Atau usia wajib sekolah dan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya atau agar anak tersebut tidak putus sekolah dan bisa melanjutkan pendidikan dasarnya. PIP ini sendiri disalurkan melalui KIP. Jadi apabila ada yang bertanya apa perbedaan antara PIP dan juga KIP, PIP ini adalah programnya, yaitu Program Indonesia Pintar yang disalurkan melalui KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Kartunya seperti ini ya. Jadi PIP itu adalah nama programnya, sedangkan KIP itu adalah kartunya, yang mana PIP ini disalurkan melalui KIP ini tadi. Jadi yang biasa dipegang oleh siswa-siswi di sekolah itu yang menerima PIP yaitu KIP-nya, Kartu Indonesia Pintarnya. PIP ini adalah nama programnya. Selanjutnya sesuai dengan judul di video ini yaitu membahas tuntas mengenai KIP atau PIP yang diterima mulai dari jenjang anak SD, SMP dan juga SMA, di mana di video ini akan saya jelaskan semuanya mengenai bagaimana cara pendaftarannya, masyarakat yang seperti apa saja yang layak untuk menerima PIP ini tadi, dan berapakah besaran jumlah bantuan yang diterima melalui KIP ini, dan kapan jadwal penyaluran bantuannya, serta bagaimana cara mencairkan KIP ini tadi. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai, dan bagi yang ingin bertanya silakan tulis komentarnya di bawah video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya serta share video ini ke seluruh sosial medianya Bapak Ibu semuanya, karena di channel ini akan selalu ada informasi mengenai bansos dan juga bisa bertanya seputar bansos. Menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk mengenai sebenarnya siapakah yang layak untuk menerima program Indonesia Pintar ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, yaitu di pasal 4 di sana dijelaskan bahwa PIP ini diperuntukkan bagi anak berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan prioritas sasaran seperti peserta didik pemegang KIP, dan berikutnya peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus seperti peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau peserta didik dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera seperti penerima BPNT, dan atau peserta didik yang berstatus yatim piatu atau berasal dari panti sosial atau panti asuhan. Berikutnya seperti peserta didik yang terkena dampak bencana alam, dan selanjutnya peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah. Kemudian seperti peserta didik yang mengalami kelainan fisik atau korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja di daerah konflik misalnya, atau dari keluarga terpidana atau berada di lembaga pemasyarakatan dan memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah, atau peserta didik pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya. Lalu bagaimanakah cara untuk mendaftar program Indonesia Pintar ini? Jadi apabila Bapak Ibu merasa berada di salah satu syarat yang sudah saya sebutkan tadi, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa cek namanya terlebih dahulu di dalam DTKS. Apakah di dalam DTKS sana namanya Bapak Ibu itu valid atau masih aktif. Nah, cara untuk cek nama di DTKS, linknya ada saya sertakan di description box di bawah video ini, atau bisa juga Bapak Ibu langsung ketik aja laman web yang saya sertakan di sini. Kenapa wajib dipastikan terlebih dahulu namanya Bapak Ibu di DTKS itu ada atau tidak? Karena walaupun Bapak Ibu termasuk di dalam keluarga yang layak bantu, tapi apabila namanya Bapak Ibu belum terdaftar di DTKS, maka ada persyaratan lain yang harus Bapak Ibu sertakan, yaitu minta surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan setempat.
Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengusulkan diri lewat sekolah di bagian Dapodik, namun perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, pihak sekolah memiliki penilaian tersendiri, kriteria tersendiri, siswa-siswi yang manakah yang layak diajukan atau tidak. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, anak yang termasuk dalam prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu dapat diusulkan oleh pihak sekolah atau sanggar kegiatan belajar anak tersebut atau pusat kegiatan belajar masyarakat atau lembaga kursus atau lembaga pelatihan atau pemangku kepentingan. Lalu, berapakah besaran bantuan PIP yang akan diterima bagi siswa pemegang KIP ini? Jadi, penerima PIP atau siswa yang memegang KIP ini akan mendapatkan dana bantuan yang bervariasi, yakni untuk anak sekolah jenjang SD atau paket A, yaitu sebesar Rp450.000 untuk per tahunnya. Sedangkan untuk jenjang SMP atau paket B, yaitu sebesar Rp750.000 per tahun. Sedangkan untuk jenjang SMA atau SMK atau paket C atau kursus yaitu sebesar Rp1 juta per tahunnya. Namun ini hanya gambaran besaran bantuan menurut jenjang ya Bapak Ibu, karena sebenarnya pada saat anak-anak ini mendapatkan bantuan sosial dari PIP ini nanti akan dihitung lagi berdasarkan semesternya. Jadi di kelas pada saat dia SMA di semester awal dan juga semester akhir itu memiliki jumlah bantuan yang berbeda juga dan nanti akan dirincikan di bagian sekolahnya pada saat mau penyaluran atau penyerahan bantuan sosial untuk PIP ini sendiri. Lalu bagaimanakah cara untuk mencairkan bantuan PIP ini? Jadi apabila anaknya Bapak Ibu sudah memegang kartu KIP atau adik-adik sekalian sudah memegang kartu KIP ini, maka yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah untuk cek terlebih dahulu namanya apakah sudah terdaftar di program Indonesia Pintar atau belum di tahap yang berjalan. Caranya cukup mudah, adik-adik atau Bapak Ibu bisa langsung cari di Google pencarian dengan ketik pip.kemendikbud.go.id. Nah, maka akan ditampilkan halaman seperti ini. Ingat, Bapak Ibu atau adik-adik harus mencarinya lewat web resminya Kemendikbud. Akan tampil seperti ini apabila itu adalah laman resminya. Dan di bagian sini adik-adik atau Bapak Ibu tinggal memasukkan NISN anaknya di sini di kolom ini ya. Lalu kemudian isi di bagian nama ibu kandungnya anak tersebut yang menerima KIP. Lalu kemudian klik cari atau opsi berikutnya Bapak Ibu bisa klik kolom di atas sini bagian kanan atas titik 3 ini, lalu kemudian masuk ke bagian ini penyaluran data, langsung Bapak Ibu klik saja yang bagian ini ya. Nah, di sini nanti akan menampilkan informasi penyaluran. Di sini Bapak Ibu adik-adik bisa pilih per wilayah atau secara nasional, di sini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa untuk PIP tingkat atau jenjang SD itu sudah mulai disalurkan pada tanggal 23 Januari tahun 2022. Sedangkan untuk jenjang SMP mulai disalurkan yaitu tanggal 22 Januari tahun 2022. Adapun untuk jenjang SMA itu sudah mulai disalurkan pada tanggal 15 Januari tahun 2022 juga. Namun perlu Bapak Ibu semuanya ketahui atau adik-adik semuanya ketahui pada saat
kalian cek namanya di sini menggunakan NISN yang kalian punya, lalu kemudian namanya belum muncul sebagai penerima PIP di tahap yang berjalan, maka bersabar ya, karena untuk penyaluran PIP ini sendiri itu juga bertahap. Jadi seluruh siswa yang terdaftar namanya sebagai penerima PIP itu tidak sekaligus disalurkan, namun itu bertahap. Misalnya tahap 1 dulu, tahap 2, lalu kemudian tahap berikutnya, dan itu bisa jadi di bulan yang berbeda. Namun apabila berhasil login pada saat memasukkan NISN siswa di laman yang saya sebutkan tadi, itu berarti adik-adik berhasil mendapatkan PIP di program yang berjalan. Jadi selanjutnya yang harus adik-adik lakukan adalah dapat langsung mendatangi bank penyalur terdekat untuk siswa SMA. Namun untuk siswa SD atau SMP bisa didampingi oleh orang tuanya atau walinya atau gurunya untuk mencairkan dana PIP-nya lewat bank yang sudah bekerja sama, yaitu biasanya lewat Bank BRI atau Bank BNI. Baiklah, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya.